Halo teman, inilah 4 ciri pinjol yang akan dicabut izinnya oleh OJK dan jadi ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang OJK yang punya kriteria khusus untuk menjadikan aplikasi pinjaman online itu jadi ilegal, dan saya catat ada 4, jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman. Yang pertama, OJK akan memberi sanksi atau mengilegalkan pinjaman online jika umpamanya pinjaman online itu pertumbuhannya tidak bagus ya teman. Ini terjadi karena banyak sekali orang yang sudah gagal di aplikasi ini, jadi neraca keuangannya geseh ya teman, jadi tidak normal dan cenderung menurun terus-menerus. Jadi kita tahu untuk Januari 2024 sampai sekarang pinjaman online itu merugi terus-menerus ya teman. Jadi ini jadi catatan penting buat OJK untuk ke depan bisa mengilegalkan pinjaman online yang tidak kuat pendanaannya karena aplikasinya rugi terus-menerus. Nah, di Januari kita tahu pinjaman online semua di Indonesia rugi 200 miliaran, untuk Februari turun jadi 100 miliar, dan sekarang juga masih rugi terus-menerus. Jadi OJK menyangkap sinyal ini dan kemudian hari atau ke depan akan mengilegalkan pinjaman online yang tidak kuat permodalannya. Nah, itu yang pertama ya teman. Untuk yang kedua, pinjaman online akan diilegalkan oleh OJK jika melanggar privasi dan keamanan data. Nah, kita tahu untuk pinjaman online itu tidak boleh yang namanya menyadap kontak HP. Itu sudah wajib teman, jadi tidak boleh melakukan itu. Kalau umpamanya sampai melakukan itu, biasanya akan ada teguran dari OJK tentang aplikasi ini, dan kalau tidak hati-hati maka akan jadi ilegal. Nah, kalau aplikasi pinjaman online ilegal kan sudah biasa menyadap kontak ya teman, tapi untuk pinjaman online yang legal bersertifikasi OJK itu dilarang untuk menyadap kontak HP, dilarang untuk yang namanya tahu privasi atau keamanan dari diri kita. Jadi tidak boleh seperti itu ya teman. Kalau sampai melanggar, teman bisa adukan saja. Di deskripsi saya sudah buatkan yang namanya email dari OJK, SMS dari OJK, WA dari OJK juga ada komplit. Jika teman-teman merasa privasi teman-teman sudah disebarkan oleh yang namanya pinjaman online melalui chat WA, ingin menyebarkan kontak atau menagih di kontak-kontak HP teman-teman bisa langsung adukan saja lewat link yang ada di deskripsi saya, bisa langsung masuk ke WA dari OJK. Jangan pernah takut karena kita sudah dilindungi negara tentang privasi data pribadi kita. Nah, itu untuk yang kedua teman. Untuk yang ketiga, pinjol akan diilegalkan oleh OJK jika terbukti melakukan pelanggaran berat. Nah, ini pelanggaran berat ini ada banyak sekali ya teman. Yang pertama, jelas untuk aduan masyarakat tentang yang namanya penagihan debt collector ke rumah teman-teman. Biasanya kalau sudah menagih dengan cara anarkis, perlakuan kasar, itu biasanya kita akan langsung lapor ke OJK, lapor ke Pak RT. Itu bisa menjadi catatan khusus untuk pinjaman online dilegalkan oleh OJK. Jadi jangan pernah takut atau merasa terintimidasi, teman-teman bisa langsung adukan saja jika ada permasalahan seputar kode etik. Nah, OJK banyak sekali menangkap aduan masyarakat ini di webnya, di email OJK. Jadi OJK sekarang ini sedang menginvestigasi 4 pinjaman online teman. Terkonfirmasi sudah 4 yang sekarang diinvestigasi besar-besaran. Yang pertama, EasyCash, ini jelas diinvestigasi besar-besaran, Akulaku, Kredivo, dan yang terakhir Shopee Paylater. Ini 4 ini sedang diinvestigasi secara khusus oleh pinjaman online OJK karena sudah terbukti melakukan pelanggaran yang sangat amat berat. Jadi ke depan kita akan lihat apakah akan dikenai sanksi atau tidak, karena ini sudah menjurus ranahnya ke menyebarkan data pribadi, mengganggu kenyamanan masyarakat ya teman. Itu yang ketiga. Untuk yang keempat adalah pinjaman online akan diilegalkan oleh OJK jika banyak aduan masyarakat. Nah, kita tahu untuk aduan masyarakat ini bisa dicek lewat email dari OJK. Jadi OJK itu punya basis email dan basis WA teman. Kalau ada aduan masyarakat, umpamanya nih, Akulaku aduannya per minggu ini ada 2000 aduan. Nah, Akulaku ke depan kalau tidak berhati-hati, aduan masyarakat ini bisa menjadi dasar OJK untuk mengilegalkan Akulaku, karena aduan masyarakat sangat banyak sekali karena sudah meresahkan masyarakat. Jadi ini bisa menjadi edukasi teman-teman jika umpamanya ke depan akan tahu pinjaman online ini akan ilegal atau tidak. Biasanya yang akan dilegalkan itu aplikasi-aplikasi pinjaman online kecil yang tidak punya permodalan kuat.
Seperti kemarin Tanifal yang sudah resmi jadi ilegal, semua yang pinjam di Tanifal bisa lebih tenang karena semua hutangnya bisa lunas. Nah, ke depan mungkin akan muncul banyak pinjaman online yang lain yang akan dilegalkan OJK. Jadi kita lihat saja, kita pantau saja ke depan akan bagaimana. Jika teman suka dengan konten seperti ini, bisa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman akan lebih bisa mengedukasi ke teman yang lain. Ini saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depan yang lebih baik.